Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita telah membicarakan kebanyakan dari cara membagi harta warisan. Namun dalam membagi harta warisan kadang juga terjadi cara yang sedikit berbeda dari kebanyakannya. Ini yang dimaksud pada halaman ini. Dalam penetapan fardu, ibu menerima sepertiga dari keseluruhan apabila mayit tidak memiliki puru atau dua orang saudara atau lebih, kecuali pada masalah umariyatain. Itu ada nomor ta'liq 88, 89. 88 ibu menerima dengan fardu halaman 8. Semalam dibicarakan ibu menerima dengan fardu sepertiga dari keseluruhan apabila mayit tidak memiliki puru dan juga mayit tidak memiliki dua orang saudara, kecuali pada masalah umariyatain. Ada ta'liq nomor 89. Apa itu umariyatain? Dua masalah kebijakan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kasus umariyatain khusus pada dua masalah ini. Adapun pada masalah umariyatain, ibu menerima sepertiga sisa, bukan sepertiga dari keseluruhan. Masalah itu tertentu pada mayit yang meninggalkan suami, ibu dan ayah, atau istri, ibu dan ayah. Contoh, ada suami, ada ibu, ada ayah. Suami saat tidak ada puru setengah. Kan biasanya ibu saat tidak ada puru dan tidak ada dua orang saudara, ibu ini sepertiga. Di sini ibu memang ditulis sepertiga. Ayah A. Karena mayit tidak memiliki keturunan sama sekali. Di sini asal masalah 6. Ada ta'liq nomor 90. Pada masalah ini perumusan fardu-fardu sesuai dengan aturan apa saja? 3 kali 6, 3 kali 2 tabayun 6. Tetapi sesudah memberikan saham suami, ayah dilebihkan dari ibu dengan cara laki-laki 2 bagian perempuan. Tetapi sudah diberikan saham suami 3, kan sisa 3 lagi. Nah, justru dibalik. Seharusnya kalau sepertiga dari 6, ibu yang 2, ayah yang 1. Ini kalau inya sepertiga dari keseluruhan. Tapi kalau kayak ini, masa ibu lebih banyak daripada ayah? Lalu dibalik. Ibu 1, ayah 2. Sepertiga aja juga, tapi sepertiga dari sisa. Tidak, imbah diambil 3
saham suami dari 6, sisanya 3. 2/3 diserahkan kepada ayah, 1/3 diserahkan kepada ibu. Ini 1/3 sisa. Contoh yang satunya, istri, ibu, ayah. Istri saat tidak ada puru 1/4. Ibu saat tidak ada puru dan tidak ada 2 orang saudara, fardunya sebenarnya 1/3. Sementara ayah saat mayit tidak memiliki keturunan sama sekali, dia asabah binafsi. Itu ada ta'liq nomor 91. Pada masalah ini asal masalah tidak melalui perumusan, tetapi diambil dari penyebut istri. Kemudian sesudah memberikan saham istri, ayah dilebihkan dari ibu dengan cara laki-laki 2 bagian perempuan. Ini kan kalau perumusan tabayun 3 kali 4 12 aturannya. Ternyata ada. Langsung asal masalah diambil dari penyebut istri 4. Diberikan 1 kepada istri, sisa 3. Maka 1/3 sisa diserahkan kepada ibu, 2/3 diserahkan kepada ayah. Dengan demikian majmu siham 4 sesuai dengan asal masalah semula. Ini khusus tentang kasus Umariyatain yang dibijaksanai oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selanjutnya, apabila ashabul furud menghabiskan semua asal masalah, maka asabah tidak mendapatkan bagian. Kan sudah jelas ya, ashabul furud penerima bagian fardu, sementara asabah penerima sisa. Asabah ini kadang warisannya sedikit, kadang banyak. Bisa juga parai kalau harta itu telah habis diambil para ashabul furud. Itu maklum. Beda lagi lawan masalah yang satu ini. Tetapi apabila ashabul furud yang diantara mereka 2 atau lebih saudara-saudari seibu menghabiskan semua asal masalah. Beda lagi kalau ashabul furud itu menghabiskan harta, menghabiskan semua asal masalah itu orang ini, saudara-saudari seibu, 4. Namun lain pada ini kada masalah. Sedangkan asabah yang ada ialah saudara laki-laki sekandung. Sementara asabahnya saudara laki-laki sekandung baik dia sendirian atau berbilang, ataupun bersama saudari perempuan yang dia asabahkan. Kalau ashabul furud ini menghabiskan harta, tentu para waris taksib asabah tidak mendapatkan bagian. Tapi kalau para ashabul furud ini menghabiskan semua harta, semua asal masalah, yang diantara ashabul furud itu orang ini saudara-saudari seibu, sedangkan asabah yang ada itu saudara laki-laki kandung. Baik dia sendirian, atau dia lebih dari seorang, atau dia bersama saudari perempuan yang dia asabahkan. Maka saudara laki-laki sekandung itu, begitu pula saudari perempuan yang dia asabahkan itu, diserikatkan pada saham saudara-saudari seibu. Maka apabila keadaannya demikian, para saudara kandung dan saudari kandung ini, atau saudara kandung saja tanpa ada saudari kandungnya,
diserikatkan kepada kelompok ini. Dianggap sama mereka dalam bagian saham, dianggap mereka adalah saudara seibu semuanya. Masalah ini disebut mustarikah. Itu ada ta'liq nomor 92. Mustarikah yaitu berserikat, karena pada masalah ini saudara laki-laki sekandung, andai kata tanpa saudari perempuannya, saudara laki-laki sekandung bersama saudari perempuan sekandungnya, andai kata mereka bersama, diserikatkan dengan saudara-saudari seibu. Di sini ada contohnya. Ada ibu, ada suami, ada dua saudara saudari seibu. Ada satu saudara laki-laki kandung. Ibu, saat ada dua saudara mayit, ibu 1/6. Suami, saat tidak ada puru, 1/2. Dua saudara-saudari seibu, 1/3. Satu saudara laki-laki kandung, asabah binafsi. A. Asal masalah 6, 2 dan 6 tadakhul, 3 dan 2 tabayun, 3 dan 6 tadakhul. Akhirnya yang posisi di sini 6. Seper-6 dari 6, 1. Setengah dari 6, 3. 1/3 dari 6, 2. Majmu siham 6. Coba kita lihat ta'liq 93. Pada masalah ini saudara laki-laki sekandung diserikatkan dengan saudara saudari seibu. Pada masalah ini kalau kita bagi seadanya seperti ini, saudara saudari seibu kok bisa dapat, saudara laki-laki kandung kada dapat. Saudara laki-laki kandung sangat dekat dengan mayit, hanya haknya asabah. Saudara saudari seibu ini hanya seibu dengan mayit, bisa dapat. Akhirnya orang ini dimasukkan kepada kelompok orang ini. Karena itulah terjadi pentasihan antara dua, yaitu saham dua saudara saudari seibu, dengan 3, yaitu jumlah saudara saudari seibu dan saudara laki-laki sekandung. Lalu orang ini dikelompokkan dengan saudara saudari seibu, berarti dianggap 3 orang ini. Berarti kalau dianggap 3, 2 dibagi 3 orang, ada kawa. Karena itulah ditashih. Berarti di sini dianggap 3. 3 dan 2 tabayun, berarti 3 kali 6 langsung. 3 kali 6, 18. Langsung 3 kali 1, 3. 3 kali 3, 9. 3 kali 2, 6. Maka 6 ini mereka bagi 3 orang, masing-masing 1 orang dapat bagian 2 saham. Ada lagi contoh kedua. Suami
Satu nenek, dua saudara saudari seibu, dua saudara laki-laki kandung. Suami saat tidak ada puru setengah, suami setengah. Nenek saat mendapatkan bagian 1/6. Dua saudara saudari seibu 1/3. Dua saudara laki-laki kandung, mereka sobah bin nafsi A. Di sini pun juga asal masalah 6. 2 dan 6 tadakhul. 6 dan 3 pun juga tadakhul. Asal masalah 6. Setengah daripada 6 saham bagian suami 3. 1/6 daripada 6 bagian nenek 1. 1/3 daripada 6 bagian dua saudara-saudari seibu 2. Majmu siham 6. Ada taklik 94. Pada masalah ini saudara laki-laki sekandung diserikatkan dengan saudara-saudari seibu. Kalau kita bagi kayak ini sama masalahnya lawan di sini. Saudara saudari seibu dapat, saudara laki-laki kandung yang jauh lebih hampir dengan mayit kada dapat. Karena itulah dua orang saudara laki-laki kandung ini dalam penerimaan bagian warisan ia dihukumkan sama dengan saudara saudari seibu ini, dan tidak dibedakan lagi laki-laki dan perempuannya. Andai kata ini nih lawan bibini, ada lagi berlaku laki-laki 2 kali bagian perempuan, sama bagi sama. Karena itulah terjadi pentasihan antara 2, yaitu saham 2 saudara saudari seibu, dengan 4, yaitu jumlah saudara saudari seibu dan saudara laki-laki sekandung. Makanya ditasih. Ini dianggap 4 orang nih lawan nia. Berarti 4 orangnya ini sebenarnya. 2 dibagi 4 kada kawa. 2 bagi 4 tadakhul, berarti langsung jumlah penerima 4 kali 6. 4 kali 6 lu 24 ya. 4 kali 3 12. 4 kali 1 4. 4 kali 2 8. Kita anak di tengah sini. 8 bagi 4 bubuhannya ini masing-masing 2 saham mendapatkannya. Ini kasus masalah musytarikah. Kemudian halaman 32, para ulama menetapkan cara pembagian tersendiri antara para kakek dan saudara-saudari sekandung atau seayah. Hal ini dikarenakan bagian para kakek sama seperti ayah, namun para kakek tidak menghalangi mereka sebagaimana ayah dengan 4 cara pembagian.
Itu ada ta'liq 95. Para kaki saling menghalangi, titik-titik, lihat halaman 11. Itu di halaman 11 disebutkan nomor 8, para kaki saling menghalangi yang lebih tinggi dan semua hawasi kecuali saudara laki-laki atau saudari perempuan sekandung atau seayah. Ada ta'liq 43 dan 44. Para usabah keturunannya ikut terhalangi oleh para kaki. 44. Pada masalah ini para ulama menetapkan cara pembagian tertentu. Lihat keterangan halaman 32. Para kaki ini tidak mampu menghalangi saudara laki-laki kandung, saudari perempuan kandung, saudara laki-laki seayah, saudari perempuan seayah. Tidak persis seperti ayah, walaupun bagiannya persis seperti ayah. Tapi kalau keturunan ini terhalangi oleh kaki. Untuk paman terhalangi oleh kaki. Untuk orang-orang ini kaki tidak bisa menghalangi. Dengan cara 4 pembagian. 1. Apabila yang ada hanya kakek dan saudara-saudari sekandung atau seayah, tidak ada ashabul furud. Pertama, nang ada para kakek dan para saudara-saudari aja, nang sekandung atau nang seayah. Dan kada ada ashabul furud. Orang-orang ini tidak ada nenek tidak ada ashabul furud. Yang ada cuma kaki dan para saudara-saudari yang sekandung atau yang seayah. Maka bagian kakek tidak boleh kurang dari 1/3 dari keseluruhan. Perlu diingat, kalau kasusnya seperti ini, kaki kada boleh kurang dari 1/3 dari keseluruhan. Mustikah kaki 1/3? Tidak. Itu hanya target, kada boleh kurang. Adapun cara membaginya, kakek akan mengambil yang lebih menguntungkan. Cara membaginya, bila kawal lebih dari 1/3, kada 1/3 kada. Apabila dengan muka sama, kaki akan mendapatkan lebih dari 1/3 dari keseluruhan, maka membaginya dengan muka sama. Itu ada muka sama ta'liq 96. Muka sama yaitu dengan memberikan laki-laki 2 bagian perempuan. Itu ngarannya muka sama. Bilanya kaki bersama para saudara-saudari sekandung atau seayah tadi, pertama patokannya jangan kurang daripada 1/3. Yang kedua, kabilainya kawa membagi dapat lebih dari 1/3 dengan cara berbagi. Laki-laki hitung 2, perempuan hitung 1. Dengan cara berbagi, dengan cara muka sama. Kecuali kaina dengan cara berbagi itu diperkirakan kurang dari 1/3, kaki mengambil 1/3 duluan. Di sini ada contoh. Ada kakek ada satu saudari perempuan kandung. Biar PRP aja kita tulis. Itu ada ta'liq 97. Pada masalah ini kakek menerima 2/3, yaitu lebih banyak daripada 1/3. Kakek laki-laki, saudari perempuan kandung perempuan. Ini lebih baik kita hitung laki-laki 2 di bini 1, berarti kai 2/3. Otomatis bagian di sini saudari perempuan kandungnya 1/3. Asal masalah 3. Kaki dapat 2, saudari perempuan kandung dapat 1, majmu siham 3. Ini lebih baik daripada duluan 1/3. Karena kalau duluan 1/3, 2/3 saudari perempuan, aneh. Laki-laki kalah dibanding perempuan bagiannya.
Ini contoh pertama. Ada contoh kedua. Kakek 2 saudari perempuan kandung. Jadi kita tulis PRV ya. Itu ada talik 98. Pada masalah ini kakek menerima setengah, yaitu lebih banyak daripada sepertiga. Pada masalah ini dilakukan pentasihan. Kaki hitung laki-laki 2 bagian. 2 saudari perempuan hitung perempuan 2 bagian. Berarti 4. Kalau kayak itu kita isi di sini kaki setengah, 2 saudari perempuan setengah, asal masalah 2. Setengah dari 2 1, setengah dari 2 1. Berhubung ini 1 diterima oleh 2, maka terjadi pentasihan 1 dan 2 tabayun. Maka 2 langsung dikalikan majmu siham yang ada. 2 kali 2 4. 2 kali 1 2. 2 kali 2, 2 kali 1 2. Berarti kakek mendapatkan pada hakikatnya setengah. Dan ini lebih baik daripada sepertiga lebih dahulu. Kayak satu benda tuh dibagi 3, sepertiganya tentu lebih kurang daripada satu benda itu dibelah 2 secara langsung. Ini bagian yang kedua. Ada contoh yang ketiga lagi. Ada kakek ada 1 saudara laki-laki kandung. Itu ada taklik 99. Pada masalah ini kaki menerima setengah, yaitu lebih banyak daripada sepertiga. Hitung 2 aja, hitung 2 orang. Berarti separuh seorang. Setengah, setengah. Asal masalah 2. Sahamnya setengah dari 2 1, setengah dari 2 1, majmu sihamnya 2 juga. Lebih baik daripada kakek diberikan sepertiga duluan, 2/3 diterima oleh saudara laki-laki, kalah kakek. Karena itulah ditarik untuk kaki, dan untuk kaki dengan cara saling berbagi dianggap 2 laki-laki aja. Ada lagi satu contoh. Di sini ada kakek ada 1 saudara laki-laki kandung. Ada 1 saudari perempuan kandung. Di sini kalau kita berikan kaki sepertiga, sebenarnya bisa. Tapi alangkah lebih baiknya dengan cara bermuka sama. Laki-laki dihitung 2, sementara perempuan dihitung 1. Karena itu laki-lakinya 1 2, berarti dihitung 4.
perempuannya 1, berarti dianggap 5. Berarti kakek dapat 2/5. Saudara laki-laki kandung mendapat 2/5. Saudari perempuan kandung mendapat 1/5. Asal masalah 5. 2/5 2, 2/5 2, 1/5 1. Majmu siham 5. Ini lebih baik daripada memberikan kakek 1/3 saja. Karena andai kata harta dibagi 5, kakek dapat 2/5. 2/5 itu lebih banyak daripada 1/3. Ini bagian pertama pada masalah pembagian kakek dan para saudara-saudari sekandung atau yang seayah. Disyaratkan jangan kurang daripada 1/3, tapi jikalau masih bisa lebih, maka kakek akan mengambil yang lebih dari 1/3. Kemudian bagian cara yang kedua. Apabila yang ada hanya kakek dan saudara-saudari sekandung atau seayah, tidak ada ashabul furud, tetapi dengan cara mukasamah bagian kakek akan kurang dari 1/3 dari keseluruhan, maka kakek akan mengambil 1/3 lebih dahulu, kemudian sisanya dibagikan kepada saudara-saudari sekandung atau seayah dengan cara bermukasamah. Kalau bagian kakek kurang dari 1/3, bilainya dengan mukasamah, maka bagian kakek akan mengambil lebih dahulu 1/3. Tadi nomor taliknya kata padahal talik nomor 100 tuh. Pada masalah ini kakek menerima 2/5, yaitu lebih banyak daripada 1/3-nya. Atau 4 contoh yang tadi. Yang pada masalah itu kakek masih bisa mendapatkan lebih dari 1/3. Kemudian bagian yang kedua, kalau saja dengan bermukasamah bagian kakek kurang daripada 1/3, maka kakek ditetapkan mengambil 1/3 dulu. Sisanya baru bermukasamah antara para saudara-saudari sekandung itu atau saudara-saudari seayah itu. Contoh, kakek tiga atau lebih saudara laki-laki kandung. 3 atau lebih laki-laki kandung. Pada masalah kasus seperti ini, kita sudah bisa memperkirakan kalau ini kita bagi dengan cara bermukasamah. Berarti hitung 4 orang. Andai kata 3 apalagi lebih. Namun 4 orang bermukasamah berarti harta bagi 4. Berarti kakek mendapat 1/4 aja. 1/4 aja. Dan itu kurang daripada 1/3. Oleh karena itu ditetapkan saja kakek 1/3 dulu. 3 saudara laki-laki kandung atau lebih ini ditetapkan sisanya
2/3. Asal masalah 3. 1/3 dari 3, 1. 2/3 dari 3, 2. Majmu siham, 3. Itu ada ta'liq nomor 101. Pada masalah ini kakek mengambil 1/3 lebih dahulu karena jika dibagi dengan mukasamah, kakek hanya menerima 1/4 atau kurang jika saudara laki-lakinya lebih, kemudian dilakukan pentasihan. Amun inya bermukasamah, hitung 4 orangnya. Bagi 4 berarti kaki 1/4, rugi. Lalu ditetapkan 1/3, sisanya orang-orang ini 2/3. Karena terjadi 2 saham diterima oleh 3, karena itulah dilakukan pentasihan. 2 dan 3 tabayun, berarti 3 langsung dikalikan 3, 9. Langsung 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 6 dibagi 3, masing-masing dapat 2 bagian. Contoh yang kedua lagi. Kakek lima atau lebih saudari perempuan kandung. 5 atau lebih saudari perempuan kandung. Ini kalau inya kita bagi secara mukasamah, laki-laki hitung 2, perempuan hitung 1, berarti orangnya dianggap 7. Kalau bermukasamah, kaki menerima 2/7. 2/7 baik 1/3 dari keseluruhan. Karenanya ditetapkan kakek 1/3 lebih dulu. 5 atau lebih saudari perempuan kandung ini sisanya 2/3. Asal masalah 3. 1/3 dari 3, 1. 2/3 dari 3, 2. Majmu siham, 3. Itu ada ta'liq 102. Pada masalah ini kakek mengambil 1/3 lebih dahulu karena jika dibagi dengan mukasamah, kakek hanya menerima 2/7. 2/7 itu kurang daripada 1/3. Atau kurang jika saudari perempuannya lebih. Kemudian dilakukan pentasihan. Berhubung 2 diterima oleh 5 dan ini pecah, maka dilakukan pentasihan. 2 dan 5 adalah tabayun, maka 5 langsung dikalikan 3. 5 kali 3, 15. Langsung 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. 10 dibagi 5, masing-masing 1 orang 2 bagian. Itu sesuai. Ada lagi contoh ketiga. Ada kakek ada 2 atau lebih saudara laki-laki kandung. Ada 2 atau lebih saudari perempuan kandung. Ini pun kalau kita pandang mukasamah, laki-laki hitung 2, perempuan hitung 1, bagian kaki juga akan kurang daripada 1/3 harta, 1/3 keseluruhan. Karena itu kaki ditetapkan 1/3 lebih dahulu. Kakek 1/3, sisanya
para saudara saudari ini 2/3. Asal masalah 3. 1/3 dari 3 1. 2/3 dari 3 2. Majmu Siham 3. Ada taklik nomor 103. Pada masalah ini kakek mengambil 1/3 lebih dahulu, karena jika dibagi dengan mukasama, kakek hanya menerima 2/8 atau kurang. Jika saudara saudarinya lebih, kemudian dilakukan pentasihan. Ini kalau inya dipandang bermukasama, ini kan 3 laki-laki. 3 laki-laki ini hitung 6. 2 perempuan. Hitung 2 berarti 8. Kalau dibagi mukasama 2/8 aja kaki. 2/8 itu jauh lebih sedikit daripada 1/3. Baik 1/3 duluan. Kemudian dilakukan pentasihan. Karena ada 2 diterima oleh 2 saudari perempuan kandung, 2 saudara laki-laki kandung, dan ini sulit untuk dibagi pecah, karena itu dilakukan pentasihan. Ini 2 laki-laki, hitung 4 sahamnya, 4 orang. Ini 2 perempuan, hitung 2, berarti nilai 2 ini seolah-olah 6. 6 kali akan 3. 2 dan 6 tadakhul. 6 kali akan 3 18. Langsung 6 kali 1 6. 6 kali 2 12. 12 ini masing-masing dibagi, laki-lakinya 2 bagian, perempuannya sebagian, dan ini pas. Itu jikalau bagian kaki dibagi dengan mukasama akan kurang dari 1/3, maka sejak awal ditetapkan 1/3. Masalah ketiga, antara kaki dan para saudara, para saudari, sekandung ataupun saya. Apabila yang ada hanya kakek dan saudara, saudari sekandung atau saya, tidak ada ashabul furud, sama juga. Ada juga masih ashabul furudnya. Mukasama dan mengambil 1/3 lebih dahulu hasilnya sama. Sama aja. Mukasama lawan 1/3 hasilnya. Maka cara membaginya boleh dengan mukasama, boleh dengan mengambil 1/3 lebih dahulu. Karena sama aja. Sini ada contoh 3 ya. Pertama contohnya kakek, 2 saudara laki-laki kandung. Di sini ada 1/3, di sini ada 2/3. Kemudian asal masalah 3. Ada 1, ada 2, majmu siham 3. Kemudian contoh kedua kakek, 4 saudari perempuan seayah
sini ada 2/6, ada 4/6. Asal masalah 6, 2/6 2, 4/6 4, majmu siam 6. Ada contoh ketiga, kakek 1 saudara laki-laki saya 2 saudari perempuan seayah. Di sini ditetapkan 2/6, 2/6, 2/6. Asal masalah pun juga 6, 2, 2, 2, 6. Itu di bawah ta'liq nomor 104. Pada masalah-masalah ini, contoh yang 3 ini bersamaan antara mukasamah dan mengambil sepertiga lebih dahulu. Pada masalah kasus seperti ini, terserah kita. Karena samadingannya sama juga. Ini contohnya. Mau mukasamah mau sepertiga, ya samadingannya kayak ini. Kasus nang seperti ini sama, nang seperti ini pun juga sama. Namun, pada contoh-contoh ini, sama-sama tidak ada ashabul furud. Yang ada hanya kakek dan para saudara-saudari tadi. Empat, bagian terakhir antara kakek dan para saudara-saudari yang sekandung atau yang seayah. Apabila terdapat dari ashabul furud bersama kakek dan saudara-saudari sekandung atau seayah, maka disyaratkan bagian kakek tidak boleh kurang dari 1/6 dari keseluruhan. Alamuninya ada ashabul furud bersama mereka-mereka ini, target bagian kaki kada boleh dari kurang 1/6. Kan kalau inya kadeda, syaratnya jangan kurang dari 1/3. Tapi dalam membaginya, bila nya kawa lebih dari 1/3, misalnya dengan bermuka sama pada 1/3 kada. Bila anggaran kurang dari 1/3 bermuka sama, ambil 1/3 lebih dahulu. Bila nya sama aja 1/3 berdahulu lawan muka sama, terserah kita. Lamun inya ada ashabul furud, patukan ampun kaki 1/6. Jangan sampai kurang daripada 1/6 dari keseluruhan. Adapun cara membaginya, tetap mengutamakan yang lebih menguntungkan bagi kakek. Bujur kakek ditetapkan 1/6 saat bersama ashabul furud, namun tidak mutlak 1/6. Andai kata dengan cara yang lain bisa lebih dari 1/6, kakek tidak mengambil 1/6. Itu ada ta'liq 105. Jika memungkinkan bagi kakek mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada 1/6, maka kakek akan mengambil bagian itu, bukan 1/6. Samai rahatan kada ashabul furud tadi. Rahatan kada ashabul furud, bagian kakek kada boleh kurang dari 1/3. Tapi bila kawa lebih, kakek tidak akan mengambil 1/3. Kakek akan mengambil yang lebih itu. Namun bila sisa dari keseluruhan sesudah memberikan bagian ashabul furud hanya 1/6, apalagi kurang, maka bagian kakek ditetapkan 1/6
sedangkan para saudara, saudari, sekandung atau seayah terhalangi. Namun apabila dengan kehadiran ashabul furud ini diperhitungkan sisanya hanya 1/6, apalagi kurang, kakek ditetapkan 1/6 dan para saudara, saudari sekandung atau seayah ini terhalangi, mahjub, kalah. Karena kakek ini ada sedikit mirip-mirip dengan ayah. Namun ayah mutlak menghalang semua hawasi, sedangkan kakek tidak. Tapi di saat sisanya kurang dari 1/6 atau hanya 1/6, kaki yang didahulukan, para saudara dikalahkan. Contoh, suami kakek satu saudara laki-laki kandung. Itu ada tahlik nomor 106. Pada masalah ini asal masalah 2 diambil dari penyebut suami. Ini kan orang-orang asabah, ada jelas asal masalah suami saat tidak ada puru setengah. Suami saat tidak ada puru setengah, saat ada puru 1/4. Kayaknya dulu kita mengisi asabahnya. Asal masalah 2 diambil dari penyebut suami. Berarti kayak ini. Setengah dari 2, 1. Berarti sisa 1. Kita tulis di tengah-tengah ini. Karena buhannya ini berbagi gini, majmu siham 2. Ini kayaknya kalau mengisi berapa-berapanya. Sebenarnya di sini latar aslinya. Pada masalah ini asal masalah 2 diambil dari penyebut suami, kemudian dilakukan pentasihan. Berhubung 1 diterima oleh 2 orang, kada mungkin. Lalu ditasih. Ini kan 2 orang nih jadinya. 2 kali 2. 4. 2 kali 1. 2. 2 kali 2. 2 kali 1. 2. Pas. Berarti 2 ini bagi dengan kaki dan saudara 1-1. Berarti sama dengannya kaki 1/4 di sini isinya. Saudara laki-laki kandung pun 1/4 hanya isi di sini. Berdudik mengisinya. Asal masalah tetap diambil dari sini. Kayak ini dulu. Isi 1/2 dulu. Ini kosong. Sebenarnya latarnya A. Karena orang-orang ini asabah binafsi. Langsung asal masalah 2, saham 1, 1 andak kita andak di tengah dulu, majmu siham 2, dimana taulih 2 dari penyebut suami. Karena 1 diterima oleh 2 orang, 1 dan 2 ini tabayun, langsung 2 kali 2 4, langsung 2 kali 1 2, 2 kali 1 2. 2 dibagi 2 orang berarti 1 seorang. Berarti kalau masalah majmu sihamnya adalah 4, asal masalah pentasihan sesudah pentasihan 4 berarti 1/4 isi. Nyari isi sini. Nah, pada masalah ini kaki mendapat 1/4, yaitu lebih banyak daripada 1/6.
dengan bermuka sama antara kakek dan saudara laki-laki kandung pada saham 2. Ini lebih baik daripada 1/6, 1/4 ini. Kemudian contoh kedua, ini kita hapus dulu. Ada satu anak perempuan ada satu nenek ada kakek, ada 3 saudara laki-laki saya. Suami saat ada puruk 1/4. Oh, salah lihat ya. Maaf. Satu anak perempuan, nenek, kaki. 3 saudara laki-laki saya. Kita lihat contohnya di bawah ya. Satu anak perempuan setengah. Satu nenek. Nenek yang mana aja? 1/6. Kemudian ada kakek dan 3 saudara laki-laki saya. Ini sebenarnya latar aslinya A ya. Ini dulu kita isi. Langsung ke sini. Ada talik 107. Pada masalah ini asal masalah 6. Berarti di sini asal masalah 6 dulu. Gimana taulih? Diambil dari perumusan 2 dan 6. 2 dan 6 tanda full. 2 bagi 6, 3 habis tanpa pecah. Berarti asal masalah 6. Orang-orang ini penerima nasabah. Sebenarnya kalau kebiasaan aslinya kayak ini. Kita mengisi. Berhubung kaina diisi dengan angka tertulis, biar aja kita tulis dulu. Baru di mengisi itunya. Kaki mendapatkan 1/6. Di sini kaki ditetapkan 1/6. Di mana taulihnya? Hal itu bisa kita perkirakan dari perumusan 2 dan 6 yang menghasilkan asal masalah 6 serta saham anak perempuan 3 dan saham nenek 1. Coba lihat. Setengah daripada 6, 3 ada. 1/6 daripada 6, 1. Berarti sisa ini 2 aja lagi. Kalau inya 2, menyisakan 2/6. 2 dari 6. Dari majmu siham. Amunnya 2 aja lagi dari 6. Sudah pasti kaki 1/6. Sisanya hingga orang-orang ini enak. Lalu kawa kita mengisi kaki berarti 1/6. Lamunnya kaki 1/6 berarti 1 isinya. 4 dah. 5 sudah. Ada masih 1. Berarti ini 1/6 juga. 1 juga. 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1 ya 6 majmu sihamnya. Pada masalah ini dilakukan pentasihan. Nah, berhubung di sini ada 1 diterima oleh 3, karena itu dilakukan pentasihan. 1 dan 3 tabayun, maka 3 dikalikan 3, 9. 3 kali 3,
salah tulis. Ini 6 ya, sudah tulis kita 3. 3 kali 6, 18. 3 kali 3, 9. 3 kali 1, 3. 3, 18. Ini akur. 3 dibagi 3 orang, masing-masing satu bagian. Ada lagi satu contoh. Ada suami lima anak perempuan. Biar kita tulis FV aja. Kakek 4 saudara laki-laki kandung. Suami saat ada puru 1/4. Jelas. 1/4. 5 anak perempuan. Anak perempuan di sini tulisnya putri. Setengah apabila sendirian, 2/3 apabila lebih dari 1 orang. Saat mencukupi syarat mereka 2/3. Sedangkan orang-orang ini biasanya kita ciri A. Tapi di sini berhubung angka tertulis, biar jangan kita tulis dulu. Itu ada ta'liq 108. Pada masalah ini asal masalah 12 diambil dari perumusan 4 dan 3. 3 dan 4 tabayun. 3 kali 4 12. Ini kaina dulu masih langsung ya. 1/4 dari 12 3. 2/3 dari 12 8. Kaki ditetapkan mendapatkan 1/6. Kaki dipastikan mendapat 1/6. Dari mana kita memperkirakan? Karena saham suami 3 dan saham 5 anak perempuan 8 sudah menghabiskan 11/12 atau 11 dari 12 maksud kami. Yakni asal masalah yang hanya menyisakan 1/12 atau 1 dari 12, yaitu sudah kurang dari 1/6 dari keseluruhan. Kan syaratnya tadi kalau ada sabul purut bagian kaki kada boleh dari kurang dari 1/6. Kalau kayak ini asal masalah 12, saham suami 3, saham anak perempuan 8, 11 dah. Sedangkan asal masalah keseluruhan 12, 1 aja lagi. 1 dari 12 itu sudah kurang daripada 1/6, karena 1/6 dari 12 itu 2. Berarti pasti kaki ini udah 1/6. Kalau kaki 1/6, 1/6 dari 12, 2 isinya. Nasib ini belum lagi ketahuan. Lalu kita perkirakan dulu jumlahnya. Maka terjadilah aul 12 kepada 13. Ini sudah 11 tambah 2, 13. Aul sudah 12 ke 13, berarti dari keseluruhan tidak memiliki sisa. Kalau kada memiliki sisa, berarti ini parai. Maka terjadilah aul 12 kepada 13 yang menyatakan bahwa dari keseluruhan tidak memiliki sisa. Karena itulah para saudara laki-lakinya terhalangi. Berarti ini parai.
Di situ ada M tulisannya. M itu artinya mahjub ya. Ada taklik 109 M yaitu mahjub atau terhalangi. Mahjub. Kenapa? Karena harta kada memiliki sisa. Ini aja sudah aul dari 12. Berhubung di sini terjadi saham yang tidak sesuai dengan penerimanya, 8 diterima oleh 5. Pada masalah ini dilakukan pentashihan. 8 bagi 5 kada kawa. Sedangkan 8 lawan 5 tabayun. Berarti kaliakan. 5 lawan majmusiham nang ada. 5 kali 13. Lawan 65 Anyar 5 kali 3 15. 5 kali 8 40. 5 kali 2 10. Nah ini akur. 40 bagi 5 kawa. Ini jikalau harta yang dibagi atau dari keseluruhan itu kurang dari 1/6, maka dipastikan kaki mendapatkan bagian 1/6, sementara saudara sekandung atau saudari sekandung mereka terhalangi oleh kaki karena kaki lebih mirip dengan ayah. Kalau ayah menghalangi semua yang di atas dan semua hawasi, kalau kaki menghalangi semua yang di atas semua hawasi kecuali saudara kandung, saudari kandung, saudara seayah, saudari seayah. Tapi saat bagiannya pas-pasan atau kurang daripada 1/6, maka para saudara ini dikalahkan daripada kaki. Kemudian kita sudah selesai membicarakan yang tertulis di dalam risalah Irsiyah ini, bagian terakhir Zawul Arham, kolom-kolom merah. Kolom-kolom merah ini, dan selanjutnya bisa kita lihat dalam struktur kita. Orang yang terhalang oleh semua waris yang ada kecuali oleh suami atau istri. Lalu bagaimana pembagian Zawul Arham? Memang cara membagi Zawul Arham ini tidak lepas daripada perselisihan. Ada mazhab Ahlul Rahmi, ada mazhab Ahlul Tanzil, ada mazhab Ahlul Farabat. Yang terbanyak dipilih Ahlul Tanzil ya. Ini yang menurut di dalam risalah ini. Apabila mayit tidak memiliki ahli waris kecuali Zawul Arham, atau suami atau istri dan Zawul Arham. Lamun mayit nih, kadada tinggal ahli waris yang kolom kuning dan kolom hijau ini. Kecuali Zawul Arham atau kecuali Zawul Arham dan suami atau istri. Maka harta diberikan pada Zawul Arham pada masalah yang tidak ada suami atau istri. Namun kadada suami atau istri, Zawul Arham aja ada. Lawan Zawul Arham tuh bang, sudah kita menyerahkannya. Dan harta diberikan sesuai bagian suami atau istri dan diberikan kepada Zawul Arham pada masalah yang ada suami atau istri. Lamun inya ada suami atau istri, ada Zawul Arhamnya. Berikan pardu suami atau istri dulu, sisanya baru diserahkan kepada Zawul Arham. Kayak apa membagi warisan Zawul Arham ini? Dengan mengembalikan mereka pada waris penghubungnya. Kita hubungkan naik. Zawul Arham ini asalnya datang di mana? Maka bagian penghubung itulah yang mereka terima. Jika mereka berasal dari ashabul furud, maka menerima bagian ashabul furud itu. Jika mereka berasal dari ashabah, maka menerima sisa
jika harta memiliki sisa, atau semua harta jika tidak ada zawul arham yang lain, dan jika mereka berasal dari yang terhalangi, maka mereka pun juga terhalangi. Demikianlah seterusnya sesuai cara pembagian harta warisan. Hanya saja pada zawul arham disamakan bagian laki-laki dengan bagian perempuan. Misal, ada orang meninggal, tidak ada suami, tidak ada istri. Yang ada cuma zawul arham. Zawul arhamnya misalnya ada putri, saudara, saudari, seibu. Ada satu putri, saudara, seibu. Ini kan zawul arham, datangnya di sini. Kemudian ada cucu laki-laki dari anak perempuan, zawul arham juga nih. Cucu laki-laki anak perempuan, putri aja kita tulis. Kemudian ada putra dari saudara kandung. Satu putra saudara kandung. Nah ini, ada putri saudara seibu, ada cucu laki-laki dari putri, ada putra saudara kandung. Putra saudara kandung asal bin nafsi ya, maaf, putri ya. Ada putri saudara kandung. Kalau putra asabahan. Nah, ada putri, ada putri saudara seibu, zawul arham, ada cucu laki-laki dari putri, ada satu putri saudara kandung, laki-laki. Nah ini, kalau kita pandang-pandang, andai kata orang ini ada, berarti kita seolah-olah seperti ada satu saudara seibu, seolah-olah seperti ini. Cucu laki-laki dari putri, berarti ada seolah-olah satu putri. Kemudian ada seolah-olah putri dari saudara kandung. Berarti ada seolah-olah satu saudara kandung. Nah, seperti ini seolah-olahnya. Kita kembalikan. Kalau strukturnya seperti ini, putri akan memahjubkan saudara seibu. Huruf perempuan akan menghalangi saudara-saudari seibu. Berarti ini parai. Sementara putri akan menerima setengah apabila sendirian, 2/3 apabila lebih dari seorang. Ini setengah. Satu saudara kandung. Sebenarnya yang ada putrinya ya. Dia menerima asabah, seolah-olah asabah juga. Berarti satu terhalangi, satu mendapat setengah, satu mendapat asabah. Asal masalah 2. Setengah dari 2, 1. Sisanya asabah ini 1, majmu siham 2. Berarti cara membaginya seperti ini. Kita berlakukan pada orang-orang ini.
putri saudari si ibu ini terhalangi karena dia terhalangi oleh cucu laki-laki dari putri, karena andai kata putrinya ada, saudara laki-laki aslinya, saudari seibunya yang aslinya pun juga terhalangi. Berarti di sini dapat setengah karena dia mendapatkan bagian penghubungnya. Di sini mendapatkan asabah karena dia mendapatkan bagian penghubungnya. Maka cara membaginya pun seperti semula, asal masalah 2, setengah dari 2 1, sisanya asabah 1. Kemudian majmu siham 2. Demikian juga andai kata ada suami atau istri, sudah kita berikan saham suami atau saham istri, sisanya baru kita berikan kepada zawul arham sesuai fardu yang diterima oleh para penghubung mereka. Hanya andai kata di dalam masalah membagi zawul arham ini terdapat laki-laki dan perempuan, mereka disamakan, tidak berlaku bagian laki-laki seperti 2 bagian perempuannya. Demikianlah seterusnya sesuai cara pembagian harta warisan. Hanya saja pada zawul arham disamakan bagian laki-laki dengan bagian perempuan. Sampai di sini selesailah risalah ini dengan taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah selesai membicarakan tentang hukum waris sesuai dengan yang tertulis dalam risalah kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jikalau terjadi kekurangan ataupun kata-kata yang tidak layak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.